Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi bersama saya Hasan Muslihat pada pembuatan video learning journal pertemuan ke-9 kemarin, teman-teman semua. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, saya masih bisa diberikan kesempatan untuk membuat video learning journal yang ke-9, teman-teman, kalau tidak salah, pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu langsung oleh dosen kita, yaitu Dr. Adi Kusuma MSI. Nah, tujuan daripada saya membuat video learning journal kali ini adalah seperti yang sebelumnya, yaitu di sini saya akan mereview kembali apa yang sudah disampaikan langsung oleh dosen kita, yaitu Bapak Adi, mengenai apa yang sudah beliau sampaikan pada pertemuan ke-10 kemarin, teman-teman semua. Yaitu beliau menjelaskan bahwasannya di dalam penulisan jurnal ilmiah dan penulisan karya ilmiah itu mempunyai tekniknya. Nah, pada pertemuan kemarin beliau sudah menjelaskan beberapa poin-poin penting mengenai cara penulisan jurnal ilmiah, teman-teman, dan teknik-tekniknya bagaimana. Nah, langsung aja tanpa panjang kalam ya, teman-teman semuanya. Di sini saya akan mereview kembali apa yang sudah dipaparkan langsung oleh dosen kita, yaitu Dr. Adi Kusuma MSI. Nah, yang pertama yaitu di dalam teknik penulisan jurnal ilmiah, teman-teman semua, itu kita harus menggunakan amanat daripada Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Tridharma ini? Yang dimaksud dengan Tridharma Perguruan Tinggi ini yaitu karya penulisan ilmiah yang mencakup daripada 3 aspek ini. Yang pertama yaitu penelitian, pengabdian, dan pendidikan, teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua yaitu kita harus diseminasi hasil temuan ilmiah kepada sivitas akademik dan stakeholder. Nah, maksudnya adalah ketika kita membuat karya tulis ilmiah atau hasil temuan ilmiah kita harus laporan kepada sivitas akademik atau tim akademik yang ada di fakultas kita, begitu. Karena mau bagaimanapun juga mereka merupakan salah satu tim yang memegang penuh atas akademik yang ada di fakultas dakwah, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada media komunikasi ilmiah, yang dimana media komunikasi ilmiah ini adalah berbagai wadah tentunya, teman-teman, seperti makalah, buku, diklat, majalah, jurnal, abstrak, proceeding, pamflet, leaflet, dan lain-lain, teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita untuk memulai dan menulis artikel atau jurnal, teman-teman? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adi pada pertemuan kemarin, yaitu menulis artikel atau jurnal itu sebenarnya tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah juga. Itu ada di tengah-tengah, teman-teman, tergantung seberapa moodnya kita, begitu. Nah, yang pertama yaitu kita harus tahu tujuan daripada kita membuat membuat karya tulis ilmiah ini atau artikel ini, tujuannya kemana, teman-teman. Harus menyampaikan sesuatu yang memang punya makna dan mendalam, teman-teman. Nah, yang kedua yaitu kita harus di dalam memulai menulis jurnal itu kita harus mempunyai media, yang dimana media ini sebagai bagian daripada media komunikasi kita, begitu, teman-teman. Karena ketika kita sudah mempunyai media, ketika karya tulis kita sudah jadi, maka itu dapat mempermudah kita dalam mempublikasi atau mempublisher apa yang sudah kita teliti, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu aturan yang mengikat, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika kita membuat karya tulis ilmiah, pasti ada aturan-aturan yang harusnya kita sebagai penulis itu mengikuti apa yang sudah ada di prosedur, teman-teman. Apa yang sudah ada di pedoman dan aturan penulisan. Nah, fungsi daripada kita menulis jurnal dan artikel yaitu yang pertama adalah fungsi ilmiah, teman-teman. Fungsi ilmiah ini masuk kepada bagaimana cara kita berpikir nalar dan juga menanggapi suatu hal yang dampaknya itu ada di sekitar kita. Kemudian yang kedua itu ada fungsi sosial, di mana kita sebagai mahasiswa harus memiliki rasa empati terhadap
orang-orang yang ada di sekeliling kita, karena bagaimanapun juga kita sebagai makhluk sosial itu hidup tidak sendiri, kita hidup bergantung kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya itu fungsinya ada fungsi ekspresi. Nah, fungsi ekspresi di sini adalah kita menggambarkan bahwasannya kita memiliki rasa emosional yang tinggi terhadap apa yang sudah kita teliti dan kita laporkan gitu. Nah, ada beberapa aspek dalam penulisan artikel dan jurnal teman-teman yang disampaikan langsung oleh Bapak Adi, kurang lebih itu ada 3. Yang pertama yaitu aspek isi, yang dimana aspek isi ini adalah kajian tentang bagaimana kita membahas keilmuan yang akan kita taruh di dalam makalah atau di dalam jurnal kita atau artikel kita, teman-teman. Nah, yang kedua itu ada aspek bahasa, yang dimana aspek bahasa ini adalah ketika kita ingin membuat karya tulis ilmiah, kita harus menggunakan bahasa yang baku dan tidak bertele-tele, karena audiens daripada karya tulis ilmiah kita atau artikel kita yaitu banyak sekali orang-orang yang sudah mempunyai bahasa intelektual yang tinggi begitu. Kemudian yang terakhir itu ada aspek sajian, yang dimana aspek sajian ini yaitu kita harus mempunyai aturan dan gaya selingkung. Nah, apa sih teman-teman yang dimaksud dengan gaya selingkung? Gaya selingkung sendiri itu merupakan ciri khas yang dimana ketika kita membuat kata-kata atau membuat laporan yang ada di artikel itu, kita mempunyai ciri khas sendiri bahwasanya kata yang kita gunakan itu tidak ada di artikel manapun begitu. Nah, ada beberapa ciri-ciri artikel ilmiah yang sudah dijelaskan oleh Bapak Adi, teman-teman. Yang pertama itu ada ciri-ciri artikel objektif, kemudian yang kedua yaitu rasional, ketiga yaitu kritis, dan keempat yaitu pembaharu. Nah, kemudian bagaimana sih cara proses penulisannya, teman-teman? Yaitu yang pertama ada pra penulisan, teman-teman, bahwasanya ketika kita ingin membuat penulisan itu ada titik itu kita harus mempunyai bahan tulisannya, mempunyai datanya, bagaimana cara kita untuk menemukan bahan tersebut yang nantinya akan kita tuangkan ke dalam isi tulisan kita begitu. Yang kedua itu ada kerangkaian, di mana kerangka ini kita harus mempunyai rangkaian atau struktur sebelum kita membuat artikel. Nah, yang kedua yaitu adalah penulisan, yang dimana penulisan ini adalah draft tulisan kita, kemudian anatomi. Selanjutnya yaitu ada pasca penulisan, yang dimana pasca penulisan ini yaitu bentuk daripada finishing kita terhadap artikel yang sudah kita buat, terhadap karya tulis ilmiah yang kita buat, seperti penyuntingan, yang dimana sebelum kita mempublikasi atau menyerahkan kepada publisher terkait artikel kita harus menyunting daripada artikel kita dulu begitu. Nah, kemudian setelah kita menyunting, kita masuk kepada publikasi atau publikasi, yang dimana kita menyerahkan kepada jurnal yang ingin kita tuju begitu, teman-teman. Nah, itu adalah beberapa reviewan materi yang sudah saya pahami dari dosen pengampu kami, yaitu Bapak Adi Kusuma MSI, terkait teknik penulisan artikel, teman-teman. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang sudah dibahas oleh Pak Adi terkait pertemuan ke-10 kemarin. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.